Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani dimanapun Anda berada. Semoga kali ini saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Amin ya rabbal alamin. Kali ini sahabat tani, saya berada di lokasi semangka. Untuk luas lahan yang saya tanami sekarang ini kebetulan sekitar 20 are dengan populasi semangka kurang lebih 2000 pohon. Adapun umur semangka yang saya tanam sekarang ini yaitu 15 hari sejak tanam. Kebetulan kita tanam langsung biji. Kita melakukan pemupukan sudah kedua kalinya sampai saat ini. Kebetulan kita lagi pemupukan kedua. Namun langkah yang kita ambil sebelum melakukan pemupukan, karena kondisi yang cukup panas karena kemarau, kita melakukan terlebih dahulu yaitu penyiraman. Penyiraman yang kita lakukan yaitu kita mengairi pokok batang-batangnya saja dulu agar kita lebih efektif untuk melakukan pemupukan. Dimana tanaman semangka yang kita tanam ini kalau kita tidak siram terlebih dahulu dengan cuaca panas seperti ini, kita khawatir dia akan mati. Nah, sebelum kita lakukan pemupukan, kita terlebih dahulu menyiram. Adapun pemupukan kedua ini kita melakukannya menggunakan pengocoran dengan dosis kita perkirakan yaitu 4 gram per pohon, dan kita larutkan dengan ember kurang lebih 170 liter air dengan perbandingan pupuknya yaitu 1 kilo. Dan kita campur ada NPK 1616, ada urea, dan kita tambahkan sedikit dengan menggunakan bakterisidanya yaitu Nordok. Kebetulan karena kekhawatiran kita yaitu musim yang cukup panas sekali, kita mengantisipasi untuk serangan jamur dan bercak daun. Nah, tadi untuk pemupukannya kita menggunakan produk dari DJW yang kandungannya 16 tapi ada tambahan TE. Sebenarnya pupuk NPK 1616 itu banyak sekali produknya, yaitu dari DJW juga ada, dari Saprotan ada, dari pupuk NPK Mutiara juga ada. Nah, ini fungsinya sebenarnya ini sudah jelas kandungan 1616 ini, dan kita tambahkan dengan Nordok. Nah, ini untuk melindungi dari serangan hama dan penyakit, dan kita tambah juga dengan dari NPK dari urea yang kandungan nitrogennya 46%. Nah, ini untuk tahapan pemupukan selama 1 bulan. Kita gunakan pupuk NPK 16 sama kita tambah dengan urea, dan kita tambah dengan Nordok. Nah, berlanjut nanti umur 1 bulan baru kita mengganti pupuknya dengan NPK Booster. NPK Booster ini yaitu kandungannya 12, 6 sama 22 plus TE nya 3. Nah, ini untuk memacu pertumbuhan buah. Nah, ini kita gunakan nanti setelah umur semangka kurang lebih 1 bulan. Nah, baru masuk pupuk ini kita tambah dengan NKP nanti untuk besar bobot buahnya. Terus selama kita intervalnya yaitu 5 hari sekali. Nah, kira-kira seperti itu, karena 1 bulan itu sudah semangka akan kelihatan bakalan buah atau sudah kelihatan buahnya. Nah, baru kita ganti dengan pupuk yang mengandung unsur P dan K yang tinggi. Nah, itu untuk mencari bobot buah dengan kemanisannya. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan pengalaman saya untuk dalam budidaya tanaman semangka. Kalau umur 0 sampai 15 sampai 30 hari masih biasa kita menggunakan urea sedikit sama NPK 1616 tergantung merek yang ada di tempat saudara-saudara kita. Nah,
ada yang 16 dari Saprotan, ada NPK Mutiara, dan kebetulan di saya gunakan produknya dari DGW. Kita cari itu adalah kandungannya. Dan seperti biasa juga kita melakukan penyemprotan atau cairan mengendalikan hama dan penyakit setelah 1-2 hari setelah melakukan pemupukan. Adapun teknis kita memupuknya itu maksimal 1 minggu sekali dengan perbandingan dosis sesuai dengan umur semangka yang kita tanam. Apabila umurnya sudah 1 bulan, maka pupuk akan kita tambah dosisnya lagi, dan pupuk pun akan kita ganti menggunakan pupuk buah. Kira-kira seperti itu teknis untuk penanaman semangka. Dan kebetulan juga di sini kita di lahan yang kurang lebih 1 hektar ini kita juga menanam ada cabai, ada melon, yang notabene-nya kita sebenarnya melon tapi kita kembangkan untuk wisatanya juga seperti tanaman semangka. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba lagi untuk tanaman semangka ini sekitar 2000 pohon yang dimana benihnya itu dari bintang Asia yang mereknya itu Big Maduri. Nah, ya ini pertama kali kita coba di sini Big Maduri, yang sebelumnya sebenarnya Maduri F1 tapi sekarang namanya Big Maduri. Konon katanya tipenya cukup besar, antara 6 kg sampai 5 kg per buah. Nah, makanya kita melakukan percobaan penanaman pertama kali di sini, yaitu sekitar 2000 pohon di luas lahan 20 are dengan sistem cara ya tradisional. Kita tidak menggunakan mulsa, cukup kita buatkan bedengan agar bisa melakukan penyiraman lebih mudah. Seperti itu kira-kira. Ini tipe semangka yang kita tanam yang mereknya Big Maduri dari bintang Asia, umur sudah 15 hari. Kita melakukan ada pemangkasan dan juga ada tidak. Kalau seperti ini kita melakukan pemangkasan, maka cabang yang kita pelihara 2 ini seperti ini umurnya 15 hari sudah kita lakukan pemupukan kedua. Namun seperti yang saya jelaskan tadi, sebelum kita lakukan pemupukan kita melakukan penyiraman terlebih dahulu, karena kondisi sekarang musim kemarau, biar air yang di salurannya ini mudah kita siram seperti ini. Kita tidak perlu menyiram semuanya, artinya lokasi yang kita tanam cukup di irigasinya ini semangka, sebelah sini juga semangka. Artinya untuk perendaman air sebelah kiri dan kanan itu lebih mudah. Nah, inilah tipenya semangka yang kita tanam, umur 15 hari. Cabang yang kita pelihara hanya 2, sudah cukup. Untuk pemangkasan cabang sebenarnya sudah kita lakukan di umur 10 hari atau 12 hari kemarin. Baru kita melakukan penyiraman, dan setelah itu kita melakukan pemupukan kedua. Nah, untuk pemupukan ketiga mungkin di minggu ketiga. Nah, seperti itu. Kegiatan yang kita lakukan cukup sederhana karena umur semangka cukup hanya 70 hari dari sejak tanam. Nah, ini tinggal nunggu perkembangan selanjutnya. Cabang yang ini kita bawa ke 4 meternya yang tadi yang saya jelaskan, 4 kali 1 dengan jarak 1 meter, dan panjang cabang yang ini besok sampai 2 meter, makanya dia ke 4 meternya antara sebelah sini dengan sebelah sini, Pak. Akan ketemu dia kurang lebih 2 meter gitu maksudnya, dengan jarak ideal 4 meter. Oke, sahabat petaniku dimanapun Anda berada, mungkin demikian penjelasan tentang budidaya tanaman semangka. Saya mohon maaf karena baru kali ini kembali karena sesuatu hal video Petani Nusantara tidak konten lagi karena sesuatu hal. Makanya baru kali ini saya bisa konten lagi, dan saya mohon maaf mungkin ada salah tutur kata saya yang kurang berkenan di sahabat-sahabat tani. Saya mohon maaf. Kali ini kita akan konten lagi, yaitu mengenai semangka, tapi untuk melonnya tetap, karena itu sudah
ciri khas dari petani Nusantara yang saya geluti, yaitu budidaya tanaman melon. Namun di samping itu juga saya budidaya yaitu cabai, tomat, timun, terutama yaitu hortikultura dan tanaman pangan seperti jagung dan padi. Mungkin berikutnya kita akan konten-konten video berikutnya yaitu mengenai tanaman semangka, melon, dan cabai, termasuk juga ada tanaman jagung. Nah, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya baru kali ini bisa konten lagi dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.